Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dengan topik mengatur izin atau hak akses file pada sistem operasi Linux. Pada praktikum ini saya akan menampilkan cara membuat direktori dan file, memindahkan file, mengubah hak akses menggunakan perintah chmod, serta menguji hak akses menggunakan user yang berbeda. Yuk, mari kita mulai praktikumnya. Kita ketikkan perintah mkdir praktikum. Nah, perintah mkdir ini digunakan untuk membuat direktori baru dengan nama file praktikum. Lalu saya mengetikkan perintah ls. Perintah ini digunakan untuk melihat direktori saat ini di mana direktori praktikum berhasil dibuat. Lalu saya mengetikkan perintah cd praktikum. Perintah cd digunakan untuk berpindah atau masuk ke direktori praktikum. Lalu saya mengetikkan touch backup txt. Perintah touch digunakan untuk membuat file kosong bernama backup txt. Lalu saya mengetikkan perintah ls. Nah, perintah ini terlihat backup txt sudah berhasil dibuat. Lalu saya mengetikkan mv backup txt latihan txt. Nah, perintah mv digunakan untuk memindahkan file atau mengganti nama file. Pada langkah ini, file backup txt diubah namanya menjadi latihan txt. Lalu ketik ls dan file latihan txt sudah berhasil dibuat. Lalu saya mengetikkan mv latihan txt. Lalu ini downloads. Nah, perintah mv juga digunakan untuk memindahkan file. Pada langkah ini, file latihan txt dipindahkan ke folder downloads. Lalu saya mengetikkan ls. Terlihat direktori praktikum sudah kosong karena file berhasil dipindahkan. Lalu saya mengetikkan perintah cd slice home. Nah, perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori home, yaitu lokasi direktori seluruh pengguna pada sistem Linux. Lalu saya mengetikkan ls. Nah, terlihat terdapat direktori milik pengguna yang tersedia pada sistem. Lalu saya mengetikkan cd centos snf. Perintah ini digunakan untuk masuk ke direktori home milik user centos snf. Lalu saya mengetikkan ls. Nah, terlihat daftar folder dan file yang dimiliki oleh user centos snf. Lalu saya mengetikkan cd downloads. Perintah ini digunakan untuk masuk ke folder downloads. Lalu saya mengetikkan ls. Nah, terlihat file latihan txt sudah berada di dalam folder downloads. Lalu saya mengetik kembali slice home. Lalu saya kembali ke direktori home dengan mengetikkan cd home. Lalu chmod 777
/home /CentOS SNF. Nah, perintah chmod digunakan untuk mengubah hak akses file atau direktori. Kode 777 berarti angka 7 pertama untuk pemilik atau owner, angka 7 kedua yaitu untuk grup, dan angka 7 ketiga yaitu untuk pengguna lain. Nilai 7 berarti memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi. Lalu saya mengetikkan ls-l. Nah, perintah ls-l digunakan untuk menampilkan detail hak akses file dan direktori. Terlihat hak akses direktori CentOS SNF berubah menjadi drwx, rwx, dan rwx. Lalu saya mengetikkan perintah su min staff 1 dengan passwordnya yaitu 123. Sebentar. Su min staff 1. Nah, perintah su min digunakan untuk berpindah ke user lain, yaitu user staff 1 ya. Lalu saya mengetikkan chat spasi home, chat spasi /home /CentOS SNF /downloads /latihan txt. Nah, perintah chat digunakan untuk menampilkan isi file. Karena direktori memiliki izin 777, user staff 1 dapat mengakses file tersebut. Lalu saya mengetikkan perintah su min CentOS SNF. Passwordnya itu CentOS SNF 1. Oke. Selanjutnya saya kembali menggunakan user pemilik file. Lalu saya mengetikkan perintah cd downloads. Nah, saya masuk ke folder tempat file latihan txt berada. Lalu saya mengetikkan perintah chmod 600 latihan txt. Nah, hak akses 600 berarti pemilik file memiliki izin baca dan tulis. Grup tidak memiliki izin. Pengguna lain juga tidak memiliki izin. Lalu saya mengetikkan ls. Perintah ls digunakan untuk melihat isi direktori saat ini. Terlihat file latihan txt masih berada di dalam folder downloads. Lalu saya mengetikkan ls-l. Nah, perintah ls-l digunakan untuk menampilkan detail hak akses file. Terlihat hak akses file berubah menjadi rw. Artinya, pemilik file yang dapat membaca dan mengubah file tersebut. Lalu saya mengetikkan perintah su min staff 1. Nah, selanjutnya saya kembali masuk ke user staff 1 untuk mengunci hak akses file ya. Lalu saya mengetikkan lagi chat /home /CentOS SNF downloads /latihan txt. Nah, hasilnya muncul pesan permission denied. Hal ini menunjukkan bahwa user staff 1 tidak lagi memiliki akses untuk membaca file tersebut karena hak akses file telah diubah menjadi 600. Baik, demikian praktikum mengenai pengaturan hak akses file pada sistem operasi Linux. Dari praktikum ini, kita dapat memahami bahwa perintah chmod
sangat penting untuk mengatur keamanan file dan direktori. Hak akses 777 memberikan izin penuh kepada semua pengguna, sedangkan 600 membatasi akses hanya kepada pemilik file. Selanjutnya yaitu ada refleksi. Apa fungsi permission di Linux? Permission berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna terhadap file dan direktori, seperti membaca, mengubah, dan menjalankan file. Kedua, mengapa 77 berbahaya? Karena semua pengguna memiliki izin penuh atau read, write, execute, sehingga file dapat diakses, diubah, atau dihapus oleh siapa saja. Kapan menggunakan 644? Permission 644 digunakan untuk file yang boleh dibaca oleh semua pengguna, tetapi hanya dapat diubah oleh pemilik file seperti dokumen atau file konfigurasi. Apa bedanya read atau write? Apa bedanya read dan write? Read izin untuk melihat atau membaca isi file, sedangkan write yaitu izin untuk mengubah, menambah, atau menghapus file. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.